Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Slowibo di channel kita yang tercinta dan pemirsa. Malam hari ini saya mau bacain komentar dari pemirsa yang udah masuk ke channel Teknisi Digital, dan ini adalah podcast yang ke-16. Jadi selama 16 hari berturut-turut ini, pemirsa, saya bikin video yang durasinya tuh nggak panjang-panjang, dan ini video-video singkat-singkat aja dari sekitar 5 menit sampai 15 menitan lah, yang isinya fokus untuk pemirsa aja, khusus untuk pemirsa ini, bukan khusus untuk pemirsa yang umum, tapi untuk yang spesifik ya. Karena saya bacain beberapa pemirsa yang udah komentar di sini. Jadi saya ngambilnya random. Saya enggak pilih-pilih, saya acak aja. Saya enggak pilih berdasarkan komentar teratas. Karena enggak relevan ya ke channel yang isinya tutorial seperti ini. Karena lebih banyak pertanyaan yang ditanyakan ke saya lewat channel ini daripada komentar-komentar yang isinya itu adalah asumsi atau saran atau ceritanya teman-teman waktu memperbaiki perangkat elektronik yang bisa jadi sama seperti apa yang udah saya perbaiki, yang saya tunjukin di video-video yang ada di channel Teknis Digital. Saya lihat dari Dewi Fortunai. Dewi Fortunai, Bang, kenapa ya headset Bluetooth? Bang, kenapa ya handset Bluetooth saya dua-duanya tidak keluar suara? Handset Bluetooth ini dua-duanya juga nggak keluar suara gitu yang saya tunjukin. Jadi kalau misalnya Dewi Fortunai nonton video ini sampai habis, video cara memperbaiki headset Bluetooth suara hilang timbul, mungkin bakal udah langsung terjawab ya di sini. Karena headset Bluetooth ini kalau misalnya nggak keluar suara, ada berbagai macam alternatif cara untuk memperbaikinya. Pertama, kita cek dulu apakah dia bisa hidup. Biasanya ditandai sama lampu yang hidup, kedap-kedip. Kalau misalnya nggak hidup sama sekali, coba dicas dulu. Kira-kira waktu dicas lampu indikatornya hidup apa enggak? Ada nggak lampu yang hidup? Kalau nggak ada, kita pastikan dulu chargernya terpasang dengan baik apa enggak ke colokan. Kalau misalnya chargernya udah terpasang baik ke colokan, terus udah keluar listrik 5 volt dan dipakai buat ngecas headset, tapi headsetnya nggak hidup, berarti ada permasalahan pada soket headsetnya atau pada IC-nya. Tapi kalau misalnya dicas hidup, lampu indikatornya itu nyala, kita tunggu dulu sampai sekitar 30 menit atau 1 jam lah, supaya baterainya terisi penuh. Jadi kalau misalnya baterainya udah terisi penuh, waktu kita cabut chargernya, terus kita hidupin headsetnya, dia nanti bakal hidup kalau kita nyalakan. Bakal keluar klip-klip gitu. Bakal kelihatan lampunya klip-klip karena dia hidup. Terus dia searching. Nah, kalau misalnya dia udah hidup, ini kasus ya. Kalau misalnya habis dicas dia nggak hidup, dinyalakan, waktu dinyalakan dia nggak hidup, habis dicas, berarti baterainya rusak. Nah, kita harus ganti baterainya dulu gitu ya untuk Dewi Fortunai. Kalau misalnya ternyata habis dicas dia hidup, habis dicas, habis gitu kita nyalakan, ternyata dia hidup. Nah, kita pastikan dulu dia bisa connect apa enggak ke perangkat elektronik kita, misalnya handphone. Coba aja kita konekin ke handphone. Kalau misalnya dia nggak mau connect, coba pakai handphone yang lain. Kalau nggak mau connect juga, coba pakai handphone yang lain sampai ke 3 kali. Handphone yang berbeda-beda ya. Kalau misalnya dia mau connect, berarti
nggak ada masalah sama isinya. Kalau misalnya nggak mau connect, nah berarti ada masalah sama IC-nya. Kalau ada masalah sama IC-nya, pasti suaranya nggak bakal keluar. Terus alternatif, bukan alternatif, terus hipotesis. Hipotesis apa ya? Bukan hipotesis. Terus ini, yang lain gini. Saya agak-agak nggak konsen ini karena belum ngopi ya pemirsa. Nanti bentar lagi saya mau ngopi deh. Gini ya, kalau misalnya udah connect ke handphone, Bluetoothnya itu udah nyambung ke handphone, terus kita putar musik di handphone tapi nggak keluar suara di headset, pastikan dulu volumenya udah kita hidupkan. Kalau misalnya volumenya udah kita hidupkan tapi masih belum keluar suaranya, bisa dipastikan kabel yang mengarah ke speaker dari headset Bluetooth itu putus atau speakernya memang udah rusak. Tapi biasanya yang rusak adalah kabelnya karena kabelnya putus. Itu aja sih. Jadi sekian banyak ya proses untuk memperbaiki headset Bluetooth. Jadi kita nggak bisa simsalabim abrakadabra tiba-tiba kita tahu kerusakannya, tapi kita harus step by step, langkah demi langkah dulu kita jalankan supaya kita bisa memperbaiki barang sekecil headset Bluetooth. Semoga bermanfaat ya buat Dewi Fortunai. Terus ada lagi dari Yusin Hermawan. Makasih Bang, jadi nyala kipas ya. Makasih Bang, jadi nyala kipasnya gitu mungkin ya. Ya, sama-sama. Di video cara memperbaiki kipas angin Sekai IST1851 mati total. Terus ada dari Jaguar Rapopo. Gimana nih bacanya? Saya bacanya Jaguar Rapopo atau Jaguar atau Jaguar Rapopo. Biasanya kalau Jack itu JACK, WIRE itu wire, Jaguar, tapi ini Jaguar, Jaguar, Jaguar Rapopo. Kalau kipas angin Cina kabel yang disambung ke kapasitor warna apa? Nggak tahu. Tapi untuk simulasinya, untuk mengidentifikasi kabelnya, mengidentifikasi kabel mana, itu udah saya tunjukin kok di video cara jumper kabel kipas angin Pices Electronics itu. Tonton aja videonya pelan-pelan supaya paham karena warna kabel itu beda-beda. Gimana caranya untuk tahu itu adalah kabel steker dan itu kabel kapasitor, itu kita harus analisis sedikit, kita harus sedikit analisis gitu Jaguar Rapopo. Jadi kalau misalnya saya ditanya soal kipas angin Cina kabel yang disambung ke kapasitor warna apa, itu relatif gitu. Soalnya setiap seri kipas angin itu kabelnya selalu berbeda-beda gitu. Satu merek aja kalau udah beda seri dia kabelnya bisa warnanya lain. Jadi untuk menentukan kabel mana yang disambung ke kapasitor bisa ditonton di video saya ini, cara jumper kabel kipas angin Pices Electronics, thermal fuse putus. Ya, thermal fuse putus kan? Thermal fuse putus dan kita bakal jumper thermal fuse-nya. Dan yang ditanya adalah kabel yang disambung ke kapasitor warna apa? Cek aja ya di video saya. Semoga bisa membantu. Nanti kalau misalnya masih kurang paham, nanti bakal saya kasih tahu ya. Jaguar Rapopo. Jadi terima kasih buat Dewi Fortunai, buat
Yusin Hermawan dan teman-teman yang lain yang udah bersilaturahmi sama saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa yang suka pengen memperbaiki perangkat elektronik sendiri dan yang penasaran perangkat elektroniknya gimana benernya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.